Ini jelas ya, Mas Randy musik. Para pendamping desa atau pendamping lokal desa serta teman-teman semua yang hadir pada saat ini. Pertama-tama dan paling utama adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengikuti sosialisasi Perhub 70. Tapi sebenarnya sosialisasi Perhub 70 ini hanya bagian dari nagih data secara langsung. Tapi kami ya kedepannya kita akan sosialisasi aturan semua. Mana yang jenengan inginkan minggu misalnya rakor selanjutnya pengen bahas Perhub apa, perda apa, terserah. Yang penting nanti tematik kita adalah selain dari evaluasi perkembangan kebijakan, juga peningkatan kapasitas. Jangan sampai Kasipok kalah sama desa, sampai yang dibimbing lebih pintar dari yang berbimbing. Seperti itu. Kepada TA, mohon izin Bapak disampaikan ke Korkap, ke TA yang lainnya belum datang, yang tidak bisa datang pada hari ini. Kenapa undangan lewat kecamatan? Kemungkinan SPP kecamatan Bapak, ya. Jadi mohon maaf karena ada kecamatan kan PD sama kasih pemerintahnya. Jadi satu SPPD biar nanti bisa diinstruksikan itu. Tapi kalau misalnya TA bisa ngasih uang satu juga nggak apa-apa. Kita nanti suratnya ke TA. Mohon maaf Bapak ya. Artinya ini kan kayak dari tambak, dari kasih pemerintahnya barengan ya, SPPD-nya barengan. Dapat SPPD nggak Mbak? Nggak ada. Mbak yang dapat aja lah ya. BBM Top. Udah nanti kita buat sampai 8 jam. Ya. Nanti jadwalnya kita buat. Badan anggaran. Loh, kenapa? Anggaran siapa? Oh, iya. Ada yang anggaran enggak? Tambah, jumlah dan Lumbir. Rapat 5 kali dikasih 1. Yang lain normal. Yang lain nol. Sementara yang di sana ini ya. Itu Bapak, tapi itu kan kondisi luar biasa. Biasanya kan bareng-bareng ya. Jadi kearifan lokal. Kearifan lokal lah. Kalau ini kan memang kondisi keuangan daerah seperti itu. Tapi tahun depan normal kan bareng-bareng ya. Ya, jadi jangan disangka bahwa kondisi sekarang adalah sama terus. Kemarin kan lebih baik ya, sekarang lebih buruk, berarti makin memburuk ya. Gitu Pak TA, mohon maaf, kami bukan tidak menugaskan TA untuk menugaskan PD. Di kecamatan kadang-kadang ada kebijakan untuk bareng-bareng diberikan uang saku. Tahun lalu seperti itu. Kalau tahun ini memang keuangan daerah lagi hancur-hancurnya, tapi tahun depan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi dalam artian kita juga tidak boleh terus selanjutnya berkaitan dengan ini tugas-tugas terbaru ya P3KE itu perintah bupati. Minggu lalu kita peringkat 2 terbaik paling bawah, sekarang peringkat 1 terbaik paling bawah. Makanya Pak Bupati ngamuk terus mengatakan ada Pak Kadis itu agak tinggi karena memang besok harus rampung. Jangan tanya tugas siapa, ya. Saya Kadis Bina Pemdes. P3KE tugas siapa? Sisdijinya? Enggak, bukan di sini. PSPM, ya. Paham ya? Artinya saya nggak memandang itu tugas siapa dan sebagainya. Sama dengan ketika mengumpulkan Perhub LKD, ini tugas siapa? Perhub LKD tugas siapa? Permas. Permas ya kan Bu? Yang menugaskan siapa? Pemdes. Iya. Dulu Mas Gali itu sebel lihat saya. Pekerjaan yang dilimpahkan saya terima. Kenapa Mas diterima?
ini kita mengabdi kepada negara, ya. Kita bukan bekerja untuk diri sendiri, tapi untuk negara. Lakukanlah kebaikan, maka nanti kebaikanmu akan menghampirimu sendiri. Artinya sering berbuat baik, jangan nanti kita sering berbuat jahat terus dapat kebaikan. Berbuat terbaik, buat kebaikan untuk orang lain, maka nanti kebaikan akan menghampiri kita. Itu prinsip saya. Terus diam gak? Artinya setiap orang kerja itu untuk diri sendiri, Pak. Misalnya kita kan ditugaskan ini P3KE, jadi tahu, ya. PK22 apa jadi tahu? Saya jadi tahu PK22 itu apa. Ya kan, Pendataan Keluarga tahun 2000. Iya. Jadi tahu. Semakin kita mengerjakan, maka kita akan semakin pintar, semakin mengetahui banyak hal. Ya, kalau nggak kerja, ya orang tahu. Makanya kenapa kita tidak memandang kasih permas, kasih pemdes? Udah, kita bareng. Oh, itu kasih permas. Itulah yang membuat pekerjaan terhambat. Kalau kita di sini ditugaskan oleh Pak Kadis, yuk bareng-bareng. Luangkan waktunya supaya ini 100%. Buat besok dipantau bupati, yang kena siapa? Kecamatan. Mari kita angkat kecamatan yang terangkat di sosnya. Kalau saya sih dari dibilang sama Pak Kadis itu bakal digantung, ya nggak masalah. Orang pindah juga nggak apa-apa. Udah, Pak. Ini data ya. Jenengan ini data ada berapa nih yang saya harus minta ke jenengan? Belum lagi tadi Mas Dimas pagi-pagi minta data SK Satgas COVID tadi malam diminta, katanya udah seminggu. Hah? Iya, kita bukan siapa-siapa, maksudnya minta aja karena ini lomba PPKM tingkat nasional. Iya, nggak apa-apa, nanti soft copy aja. Japri nanti saya upload, berapapun yang dapat nanti saya upload. Ya. Gitu ya. Deal ya. Iya, karena saya pun malu, Ibu. Jujur saya malu, demi Allah saya malu. Kenapa? Karena saya selalu banyak lihat data. Ada infografis, laporisasi, ya banyak banget kan. APBD sudah pasti. Jadi terlalu banyak data yang saya minta. Saya juga malu, Mas Dimas juga tadi malu, Pak. Saya malu banget. Tapi gimana lagi? Ini tugas negara. Saya harus sampaikan dan saya tidak ada sedikit pun niat untuk merepotkan jenengan. Tapi ini memang mendesak yang harus kita cukupi. Ini ada lomba tingkat nasional berkaitan dengan PPKM. Saya aja sebel liatnya. Covid nggak rampung kok baru dilombakan kan gitu. Ya kan, Pak? Orang udah dengar Covid aja udah males, trauma, ya. Yang kena Covid siapa di sini? Trauma, masa PPKM dilombakan lagi kan kacau. Tapi ya nggak masalah, itu udah program nasional seperti itu, ya. Iya, cari yang bisa komputer. Untuk bandwidth internet itu nanti kami sediakan dari Kominfo, semua jaringan insya Allah aman, ya. Nah, mudah-mudahan 100%, ya. Jadi amanah dari tadi Pak Kadis, semua pendamping desa kalau bisa TA-nya hadir Bapak, ya. Besok harus rampung, ya. Kenapa pendamping desa? Karena pendamping desa lebih dekat dengan desa, nongkrongnya jadi desa kan gitu. Artinya koordinasinya itu lebih baik. Kalau kasih pemerintah kan sering mengoreksi SPP, evaluasi dan sebagainya. Jadi kantor, ya. Saya pernah jadi kasih pem juga soalnya. Lebih banyak pendamping yang ada di desa daripada kasih pemerintah. Kalau kasih pemerintah itu pergi ke desa, SPP-nya lambat, ya kan? Wah, kemana Pak ini harus cair gitu ya. Mana sih kasih pemerintah ini apa? Mencairkan aja lambat banget. Jadi yang pertama kita bahas dulu berkaitan dengan DD dan ADD. Di sini sudah terkumpul yang kurang adalah 60 desa yang belum mengajukan.
ya 60 desa. Yang paling banyak di daerah Kalibagor ya. Iya Bu ya. Nanti saya turun ke sana ya. Iya, Pak. Kayaknya sengaja nih biar saya turun ya kayak kemarin ini di mana? Pacasan. Kemarin ini 60 desa. Nanti kalau ada masalahnya japri ke saya turun Ibu ya. Kalau ada nanti BPD dengan PPS-nya berantem, nanti saya fasilitasi. Karena 3 organisasi, Satria Praja, PPDI dengan Satria Mitra Desa itu di kami pegang. Jadi kalau misalnya ada desa yang BPD-nya ini, nanti saya telepon ketuanya, ya. Kemarin gitu, sepakatannya seperti itu dengan saya Satria Mitra Desa. Kalau dulu namanya Paguyuban BPD, saya selalu hadir di rapat setiap forum mereka. PPDI saya hadir di forum mereka, Satria Praja saya hadir di forum mereka. Jadi tidak ada yang keteriwar. Kalau ada sesuatu hal yang terkait dengan desa, itu nanti saya akan turun untuk ini. Karena kemarin juga Pancasan, saya juga turun untuk memantau. Jadi tapi nggak bisa turun sewaktu-waktu karena memang kita punya tugas yang banyak. Jadi monggo, ini ada 60 desa lagi yang belum mengajukan, segera. Saya nggak perlu sebutkan, nanti nggak enak ya. Lumbir udah lunas, terus Mangon tinggal 2 ya, kurang 2 udah. Oh belum terkirim, siap. Oke siap. Berarti nggak ada masalah kemarin ya? Oke siap Bapak. Temerajan ada 4 yang belum. Oh, disebutkan apa? Gue juga. Sibalung, Gedung Pring, Pekelaran. Siap. Sumpiu, semua sudah selesai. Sekcamnya kayaknya dari orang Thomas ya. Sekcam mau di sebelah saya enggak? Tambak ada yang belum, ada 1, 2, 3, 4 tambak ya, disebutkan mau saya udah. Oh siap sama gede baru proses Bu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti setengah ya. Jadi baru 4 aja. Kalibagor 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah masuk ya. Berarti tinggal 5 ya. Siap. Matur nuwun itu. Siap, matur nuwun. Berarti sudah terproses. Terima kasih Ibu. Banyumas tinggal 2 enggak? Oh gitu, dimasuk kecamatan. Oh direvisi, kenapa? Oh ya, siap. APBD-nya belum tanda tangan apa? Oh lupa kali ya, gila. Batik Raja tinggal 1 ya, Pekalongan. Dulu saya ke sana. Siap. Nah, udah belum musdes? Ya sudah, terus masalahnya. Oh ya siap. Udah mau tanda tangan? Enggak? Udah selesai ya. Siap. Karanganyar ya menurut saya. Karanganyar udah Bu. Oh iya, Karanganyar itu ada masalah pengadaan tanah. Masa desa mengadakan tanah sendiri? Itu kan tukar menukar ya. 2018 itu kami sekarang semua permasalahan inventaris Ibu. Saya menggerakkan 3 seksi sekarang. Segala permasalahan di inventaris, kami turun ke lapangan. Kayak kemarin tanah yang tukar menukar tidak diproses selama bertahun-tahun, kita turun ke lapangan. Jadi semua masalah kami harapkan bisa selesai, supaya kita nanti bisa tenang. Siap. Batik Raja siap, Karanganyar siap ya. Purwojati rampung, Aji Barang rampung, Gumelar rampung.
Kucen ada 1, 2, 3 lagi ya. 31 ya, alhamdulillah. Itulah gunanya rakor ya. Kalau mau nganter itu kan tahu jauh, males ya. Nanti tumpuk gitu loh. Saya ditelepon desanya, Pak. Kamu udah nyampe ke kecamatan kan belum cair, Pak. Belum di sini. Gimana cair? Artinya ya satu pun antar aja. Kalau ada uang PPD-nya ya dipakai. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Ikhlas ya, ikhlas Bu ya. Ini tugas negara lah. Karena gini Bu, rezeki itu datangnya tidak di situ, sudah ada jalannya. Jadi berbuat terbaik aja, kan lain dari yang dari sini. Pokoknya saya udah Cilongok, Cilongok banyak negara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hari 435 ya. Siap. Karangkuas, Unas ya. Oh iya, camatnya siapa sih? Oh, Wadi. Sokaraja, Unas, Kembaran, 1, 2, 3 lagi ya. Sumbang ada 4, ya Pak? Mau tambah lagi nggak? Untuk ini mengurangi? Nggak ada. Terus Batu Raden tinggal 1 dia. Pandang. Kamu tuh keluar ya? Baru masuk. Oh udah masuk. Baru masuk. Pedung Banten, Tunas, baru 2 yang belum cair. Ya, ini yang PPD. Kalau yang lain-lain, infografis saya nanti lah ya. Infografis nanti, karena apa? Karena KPK-nya belum datang. Yang udah datang itu adalah BPK. BPK sudah nelfon saya, intisannya sudah ditagih. Ini jadi tukang tagih kayak debt collector ini udah. Mohon maaf ya Bu ya, ini jadi petugas menagih. LKD ada yang bawa? Iya. Pokoknya yang ada aja bawa aja ya. LKD itu memang tugas kita untuk apa, menginventarisasi. Dulu kan kita berdiskusi kewenangan, lengkap semua, tampung. Jadi itu untuk menginventarisasi masalah, sehingga nanti ada yang belum kita bisa fasilitasi. Kalau kita mandekkan, kita nggak tahu ada atau enggak. Dibilang ada ternyata nggak ada, dibilang nggak ada ternyata ada. Jadi bisa mengontrol desa berkaitan dengan tugas-tugas yang disupervisikan ke desa. LKD-nya sudah terkumpul 165 desa. Terima kasih. Nanti udah banyak yang kasih lagi Mas. Banyak yang datang. Nanti kami rekap kembali. Saya nggak perlu sebutkan. Kelamaan nanti sosialisasinya sampai pagi pula nanti. Ingat ya. Rekap LPPW, LPJ nggak usah. Nantilah satu-satu. Rapor organisasi ini yang paling penting ya. Sudah 199 kurang 102. Rawalo sudah ya. Yang belum mana nih? Yang belum mana sih Mas? Oh, yang belum ya. Yang belum adalah yang belum ditandain. Kayak Losari, apa Losari? Rawalo ada 1, 2, 3. Rawalo mana? Rawalo. 3 lagi Mas ya. Kalau bisa hari ini atau besok kan kita dampingin ya. Itu isi cuma selembar kok. Direkap, tanda tangani, stempel. Yang Mas semua itu ya. Matur nuwun. Terus Kemranjen ada 2. Ya, disebutkan nggak biasanya? Oh, Kedepring dan Sidang Mulia. Iya. Nanti mau di apa ya Bu? Sok kopinya aja kirim ke kami. Pisah sama laporan BP, ya. Harus nggak apa-apa. Boga apa? Sumpio. Ini Sumpio. Bogakin sama ketanda. Ya Bu ya.
sok kopinya aja kirim ke saya aja, terima apa juga. Fisiknya kan kami bisa ngeprint di sini. Daripada jenengan ke sini apa? Jauh, Japri aja ya. Tambak Karang Pucung belum. Gitu ya. Wih. Sektesnya? Oh iya. Mas Kris ya? Siap. Semua gede, tinggal satu pelana. Kenapa Ibu? Oh, tak telepon pelananya ya. Siapa ya pelananya ya? Aji Barang ada 2 dan Makradera dan Sawangan. Sawangan sudah dikirim ke Mas Dimas. Oh udah ya. Ini aja ya Bu ya. Pekuncen yang sudah A3. Yang 3 itu pun yang dedenya belum ya. Ya Pak ya. Gak usah disebut ya, banyak banget ya. Kebanyakan Pak. Cilongok yang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang kurang 12 Pak ya. Gampang hitung yang kena genap ya, 20 desa. Kalau 8 berarti kurang 12 kan gitu. Izin Bapak ini harus segera ya. BPK udah minta, kami harus ada tanda tangan bupatinya lagi. Jadi kami rekap seluruh desa menjadi laporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, direkap semua. Itu nanti ditandatangani bupati menjadi ikhtisar 1 lembar yang dibuat desa. Jadi kalau desa 1 lembar itu adalah untuk desa, ini 1 lembar bupati untuk seluruh kabupaten Banyumas, ditandatangani lampirannya sebanyak itu. Konsolidasi juga seperti itu. Saya belum berani tarik data Siskedes. Kenapa? Walaupun udah deadline kemarin tanggal 22, Omsam dan Siskedes masih banyak telepon saya minta dibuka, kenapa 0 gitu. Berarti kan nggak dikerjakan oleh desa. Jadi ketika saya bicara ikhtisar, saya tidak berani untuk mengambil data yang dari data online. Kenapa? Karena berubah terus. Jadi kalau nanti ada perbedaan data online dengan data yang saya dengan sampaikan, saya punya bukti tanda tangan Kades kan fix jadinya. Jadi saya input itu tidak bukan berdasarkan angka yang masih bergerak, tapi angka fix yang ada di desa yang disampaikan ke kami. Karena itu tiap tahun kita lakukan. Terus sekarang luas ada 1, 2, 3 desa Bu. Siap matur nuwun Ibu. Sokaraja ada 1, oh banyak juga. Sokaraja mana Pak? Tadi tambahan 3. Ya ditambah banyak, Pak ini banyak kurangnya soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nambah 3 kurang 7 Pak. Karena ikhtisar itu gampang banget Bapak. Jenengan dan Siskedes itu tinggal salin aja jadi. Pastinya masih baru. Itu ngerjakannya 5 menit jadi. Ya Bu ya, 5 menit jadi kan tinggal pindahkan angka kok. Ya, yang susahnya itu kalau Siskedesnya belum rampung itu jadi masalah. Sampai sekarang belum rampung. Ya, siap. Tapi itulah tugas kita. Jadi kita tahu bahwa ada kesalahan desa seperti itu, sehingga ternyata ini kurangnya, ya kan? Kalau nggak ada seperti ini mungkin APBD-nya nggak rampung setahun kita nggak tahu. Paling senang itu buat SPP, tapi tidak di SPJ, tidak dicairkan, tidak di SPJ kan gitu. SPP, SPJ-nya nggak dibuat. Iya, seperti itu. Terus kembaran, kembarannya malah tinggal 1 lagi, ya. Mana kembaran? Tinggal 1 lagi Bu ya. Ya terima kasih. Tinggal Duku Walu. Nah, Duku Walu memang terkenal. Bersih Pak. Hah? Udah kira semua? Ya, sebagian Pak. Iya ini masa bersih Pak. Ini kalian kayak apa? Ini kayak planning saya apa sini? Batu Raden, alhamdulillah sudah. Terima kasih Mas. Kedembaten juga sudah. Terima kasih pada pemerintahannya dan pendamping desa dan sebagainya. Sudah tadi evaluasinya, P3 KI sudah. Terus edaran ini
Kita pernah disosialisasikan belum Bu nih? Belum ya? 2021 ya. Ini amanahnya banyak Bu. Ini kita udah buat edaran. Jadi insya Allah kita bagikan cara penganggaran, teknis pelaksanaan sampai dengan pelaporan ya. Kenapa harus tahu? Karena pasti jenengan ditanya sama desa. Kan ada sering misalnya ada kades yang meninggal tiba-tiba ya. Jenengan kan ditanya, ini nanti gimana kadesnya? Pilkades serentak atau PAW? Gitu loh ya. Kan sering mulai begitu ya. Yang dari kamu kan seperti itu ditanyakan, bagaimana pemberhentiannya badan pengusulan PC-nya? Nanti kan kita urai sehingga nanti kita ke depannya semua regulasi nanti akan sosialisasi kembali Barjas, keuangan, semuanya nanti jenengan pengen nanti saya akan sosialisasikan. Kenapa jenengan harus lebih pintar dari desa? Karena sekarang desa lebih pintar. Jangan lebih pintarnya jadi bisa pintar-pintarin kan gitu. Kenapa kasih pemerintahannya nggak tahu? Dibuatlah yang kalau jenengan pintar, jadi tahu apa yang dipintarin. Terus juga pendamping desa, TA juga harus tahu kenapa bikin desa. Pas nanti ada kadesnya kok, jangan sudah paham apa sih itu pilkades PAW gitu. Pilkades serentak udah biasa, sekarang pilkades PAW itu apa? Di edaran kita, pilkades PAW itu kami simpulkan di dalam edaran adalah kebijakan strategis. Ada di Undang-Undang Desa pasal 47. Ketika kades itu berhenti dengan sisa masa jabatan 1 tahun, maka dilaksanakan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa. Di pasal di PP 43, PP 47 ada di pasal 57. Baru udah ada di Permendagri 112 sampai perubahannya 76 tahun 2020. Terus selanjutnya ada di Perda kita ya. Ada di Perda berapa? Perda 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Terus selanjutnya aturan di kabupaten ada namanya Perbup 64 tahun 2017 tentang pedoman pemilihan kepala desa yang dirubah dengan Perbup 70 tahun 2021. Jadi regulasinya itu lengkap, mulai dari undang-undang lengkap. Jadi kami sudah buat edaran sebagai dasar pegangan jenengan. Ketika kades itu meninggal, ya yang pertama dilakukan apa? Musyawarah DPD untuk pengusulan pemberhentian kades. Langsung biar nanti prosesnya cepat. Terus selanjutnya Sekdes berkonsultasi ke BPD untuk mengusulkan PJ. Jadi mohon maaf kayak Karang Luas kemarin itu usulannya malah dari BPD PJ-nya. Lolos ya udah biarin aja. Yang penting ada SKPJ lah. Harusnya diusulkan oleh Sekdes. Ya, ada di mana amanatnya? Ada di Perda 1 tahun 2016 tentang SOTK. SOTK desa di situ disebutkan apabila kades kosong dan PJ diusulkan oleh Sekdes setelah berkonsultasi dengan BPD. Nanti ada berita acara konsultasinya, usulannya nama siapa, surat. Gitu ya? Paham kan? Jadi kalau misalnya ada kasus meninggal, kita harus ngapain gitu? Harus langsung, ya BPD. Karena apa? Karena memang harus cepat. Karena apa? Karena proses PAW ini lambat, kami ditegur bupati. Kenapa ditegur bupati? Karena bupati pengen lantik. Karena udah deket. Ya udah, jadi itu ya. Jadi mohon maaf, itu apa? Seperti itu politik. Terus ini itu langkah selanjutnya. Ini apa? Udah pemberhentian sudah. Baru 15 hari dibentuklah panitia. Ya. Panitia dibentuk dan sebagainya sampai dengan nanti laporan. Oke, kita mulai aja Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan di belakangan aja ya. Tujuan Bu kades. Tapi kalau misalnya sudah tertera di PPDes,
Nah, mana ngapain dibuat 30 hari, ya jadwalnya langsung hilang, langsung ini, ya. Masa jabatan kepala desa ditetapkan oleh musyawarah desa terhitung tanggal pelantikan sampai dengan hasil sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Jadi ketika ada kades yang mencalonkan, dia hanya melanjutkan, tidak ada visi misi. Karena visi misinya adalah visi misi kades sebelumnya. Dia tidak perlu membuat RPJMDes, tidak perlu membuat RKPDes, karena RPJMDes yang ada adalah RPJMDes yang ini. Kalaupun ada nanti, dia nanti hanya review RPJMDes dan review RKPDes, ya, supaya nanti selaras kebijakannya apa yang belum dilaksanakan dan apa yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Lanjut. Nah, tahapan pilkades ini hanya 3, ya. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Milih ketua kelas yang ada di dulu kita sekolah. Milih ketua kelas gimana caranya? Tulis nama. Ya cuma seperti itu. Makanya ketika 6 desa kemarin di tahun 2022 itu kita laksanakan dan aman, murah banget biayanya ya. Pemda juga nggak perlu keluar uang ya. Kan nggak ada kan Pemda keluar uang. Nah sekarang tuh pilkades serentak keluar banyak banget kan gitu. 257 desa kemarin itu miliaran yang harus kita keluar untuk pelaksanaan pilkades. Pilkades PAW ada orang nyanyi. Jadi sambutannya nggak di belakang. Jadi setelah pilkades nggak ada lagi sambutan, bubar langsung. Pinter banget. Sambutannya itu bukan di akhir, tapi di tengah-tengah. Jadi begitu coblos diumumkan bubar. Sambutan bupati semua udah dibacakan di tengah-tengah. Ya, efisien. 2 jam rampung. Bubar, langsung ada garis baru, tidak ada permasalahan. Anggarannya kecil, ya. Kalau yang besar itu biasanya ya pengen nakes sih. Simpel sebenarnya, tapi anggaran itu sebenarnya nggak masalah. Tapi besar ketika misalnya musyawarahnya itu di tingkat RT itu difasilitasi. Tapi kalau nggak difasilitasi kecil, monggo. Tapi kalau untuk kondisivitas difasilitasi juga nggak apa-apa. Monggo, itu mungkin yang bude snacknya dan sebagainya itu yang menjadi gede untuk penentuan apanya ini ya. Tapi anggarannya kecil, paling banyak pun paling 60 juta. Di Karangkomoji berapa Pak? 38. Karangkomoji besar padanya RT-nya. RT-nya berapa? RT-nya berapa? Bukan 60-an ada ya. Pesertanya ada 125 kalau nggak salah. RT-nya sekitar 70-60-an lah. Gede banget dan RW-nya. Jadi itu bisa terlaksana. Jadi simpel banget ini. Ketika ada yang berhenti maka lebih dari 1 tahun maka kita pilkades PAW. Ini udah amanahnya seperti itu dari undang-undang tahun 2014 sudah seperti itu. Sehingga ya pengumuman dan pendaftaran bakal calon dan seleksi. Ya lanjut. Nah ini kenapa saya bilang tidak sampai 60 hari. Ya, jangan sampai BPT setelah kades diberhentikan itu harus sudah membentuk. Ya, ketika keluar SK Bupati dalam 15 hari panitia sudah terbentuk. Ketika hanya 3 hari sudah terbentuk berarti berapa? 12 harinya hilang kan Pak? Apa dihitung 15 hari langsung masuk ke itu paling banyak 11, paling sedikit tuh 7. Ya kenapa? Membuat SPJ bendahara. Dulu pernah kita bendahara panitianya itu bukan dari bendahara, tekor, pajaknya nggak dibayar, uangnya udah habis bagi-bagi honor, tetapi SPJ-nya sampai 3 tahun nggak rampung. Dan alhamdulillah kemarin rampung semua Pak ya. Selesai semua karena apa? Bendahara langsung merampungkan gitu. Rampung pilkades, rampung SPJ. Terus itu panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dalam waktu 30 hari. Kalau udah ada dia PPDS ngapain 30 hari kan gitu. Sudah langsung hilang kan gitu. Orang orangnya udah ngapain ngajukan lagi kan gitu. Iya, yang kemarin bukan bilang jenengan, mohon maaf ya.
yang kadesnya apa? Yang sudah anggarkan kayak misalnya meninggalnya kemarin tahun 2022, ada yang 22 meninggal. Di 22 kemarin mana? Terus ini yang dari Batu Raden kapan? Apanya kebumen? Tanggal 9. Tanggal 9. Bulan Maret besok. Coblosan. Bersurat ya. Biar kami nanti menghadirkan Polres sama Satpol untuk pengamanan. Dan Bupati kalau bisa hadir. Forkopimda nanti kami undang untuk ini. Siap. Ya? Siap. Terus pemberian persetujuan, kalau udah dianggarkan ngapain lagi kan? Buat APBD itu kan gampang. Ya. Tek 30 hari rampung, tapi 5 hari pun bisa 30 hari itu kan kelamaan. Jangan buat APBD saja kemarin yang Sokaraja ya, yang udah lunas Haji Barang, Lumbir itu PMK-nya keluar di bulan Desember. APBD sudah rampung, berarti kan prosesnya nggak sampai 10 hari, ya kan? Apalagi ini bicara cuma satu kegiatan 30 hari dan sebagainya. Nah ini harus dipercepat. Kenapa? Jangan sampai nanti kita pilkades itu memasuki masa pemilu. Jangan sampai. Kenapa? Nanti kita sudah mengagendakan rapat dengan Forkopimda untuk pelaksanaan pilkades serentak di tahun 2023 ini di bulan Desember. Nah ini kami sudah masukkan oleh dinas ke Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti disetujui pilkades serentaknya di tahun ini. Ada 17 desa di tahun 2023 di bulan Desember. Harinya itu tanggalnya adalah tanggal 18 yang kemarin kita sampaikan. Lanjut. Terus ya setelah dikasih uang dari jadwalan 15, 30 berarti 75 hari ya. Sudah. Selanjutnya mengumumkan waktunya adalah dalam jangka 15 hari ini yang nggak bisa dikurangin. Ya, tidak ada tawar-menawar dalam hal pengumuman. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon panitia dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari. Jadi berkasnya ini bakal calon ini yang ada persyaratannya itu warga negara kan dibuktikan dengan KTP kan dan sebagainya, KK dan sebagainya. Berkasnya itu dalam jangka waktu 7 hari. Jadi setelah 15 hari di pengumuman ya pendaftaran, jadi 7 harinya itu adalah untuk penelitian kelengkapan berkas. Berpendidikan minimal SMP ya, masih tetap SD. SMP perangkat desanya minimal apa? SMA ya? SMP. Perangkat SMA kan? Kebalik ya harusnya. Kebalik. Mengisi data riwayat hidup berusia paling rendah 25 tahun, tidak menjalani. Persyaratannya adalah persyaratan seperti pilkades serentak. Ya, nanti kalau tidak pernah menjabatnya itu juga seperti itu, minta surat pernyataan dari kita juga 3 tahun. Jadi inilah persyaratan. Jadi ketika misalnya pilkades PAW bukan otomatis ketika ada kades yang dulu ikut mendaftar dan kalah tiba-tiba jadi calon, tidak, tapi harus mendaftar kembali. Lanjut. Seleksi ini seleksi bakal calon kepala desa antar waktu dalam hal yang melakukan seleksi tambahan. Jadi peserta pilkades PAW itu minimal 2, maksimal 3. Kalau minimal 2 itu belum terpenuhi, kalau hanya 1 maka diperpanjang. Kalau lebih dari 3 ada tes tertulis ya. Tertulis dilaksanakan oleh panitia pemilihan. Soal itu dibuat oleh panitia. Kalau bisa nanti anggota panitianya itu harus berasal dari guru. Kalau bisa ya. Supaya apa? Karena ini amanatnya adalah untuk membuat soal. Terdapat yang sama dilakukan pemilihan pengabdian. Tes tertulis dilaksanakan oleh panitia. Model tertulis berupa suatu soal pilihan ganda dengan jangka waktu 60 menit. Materi tertulis adalah wawasan kebangsaan dari paling
sedikit materi pembelajaran sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat. Artinya cari guru SMP. Jangan SMA, nanti bingung dia ini pelajaran SMA atau SMP. Yang kurikulum SMP. Pertanyaan digunakan dalam tes tulis bersumber dari panitia pemilihan. Jadi tidak seperti P3D yang bisa di pihak ketiga kan, tetapi ini dilaksanakan oleh panitia pemilihan sendiri. Terus bakal calon yang masuk 3 besar penilaian nilai tertinggi dalam tes tulis ditetapkan sebagai calon kepala desa. Kalau 6 ya? 6 Tes tulis. Tes. Pemilihannya? nanti kan ada tes. Tes tulis langsung Iya, pengumuman, langsung pengumuman. pemilihan. Iya. Langsung musdes. Iya. Sama kayak Purwodadi ya. Purwodadi Tambang kan gitu, ya. Ada wawancara. Wah, ada wawancara. Sangat aja. Kawan-kawan ini subjektif itu. Pegawai aja. Subjektif nanti lo wawancara. Aja lah. Tanya yang menjalankan ini. Ada nggak Pak Wanto? Wawancara Pak? Ada nggak wawancara? Ada. Langsung tertulis. Tulis 3 besar. Pertanyaan digunakan dalam tes tulis bersumber bakal calon yang masuk dalam 3 besar. Nah, jadi apabila ada yang sama, coba lanjut Mas. Lanjut. Nah, ini apabila ada yang sama, bisa 6 calon misalnya kayak di Kebumen misalnya ya. 3-4-nya itu sama Bu. Kalau 1-2 udah lah ya. 3-4-nya itu sama. Kalau 1-2 udah lolos. Terus yang 5-6-nya gugur ya. 3-4-nya itu sama. Berarti peringkat 3-4 harus ditambah nilai pengabdian. Pengabdiannya itu yang pernah atau mengabdi sebagai dilakukan calon di desa yang bersangkutan sebagai perangkat desa, anggota BPD dan keanggotaan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh pemerintah desa. LKD ya. Linmas masuk LKD enggak? Tidak. Tidak. Oh, orang camatnya juga ahli Linmas kok. Gimana sih? Camatnya mantan camatnya ahli Linmas. Linmas ada Permendagri sendiri. Dia lembaga desa tapi bukan lembaga masyarakat desa. Nanti Perbup 35-nya tentang P3D akan kita rubah. Perbup LKD yang dirubah, tapi Perbup 35-nya dirubah sehingga nanti lembaga kemasyarakatan desa tidak hanya lembaga kemasyarakatan desa tapi lembaga desa lain masuk. Linmas, Bumdes, apapun nanti kita masukkan. Memasukkan unsur-unsur itu sebagai nanti dia bisa dapat nilai di P3D. Jadi bukan Perbup LKD-nya yang dirubah untuk menambah Linmas, tapi Perbup 35-nya yang diubah untuk menambah Linmas dan sebagainya. Kalau kemarin kan kena multi tafsir berkaitan dengan LKD. Gitu. Jadi LKD cuma 6 ya. Yang pertama RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPMD. Nah, itu cucu. Kami kemarin saya udah draft itu Perbup LKD yang baru. Kemarin rencananya kami mau cabut. Itu enggak, kelurahan janganlah. Jadi perbupnya adalah LKD dan ALD, satu lagi LKK. Jadi ada 2 perbup yang kita terbitkan. Kenapa? Di Jatilawang itu ada desa desa adat, ya. Lembaga keadatan kan ada. Harus tercantum supaya bisa dianggarkan di dalam BPDes. Tapi nggak tahu di Permas. Kemarin kalau saya kan jadi kabit Permas, saya draft itu, saya serahkan ke kabinnya. Ketawa. Belum sampai sekarang belum di follow up mungkin lagi sibuk. Tapi yang pasti itu udah saya draft, LKK-nya juga saya draft, sehingga terpisah nanti antara desa dengan kelurahan. Jadi bukan Perbup, kalau di desa bukan Perbup LKD-nya yang dirubah, tapi 35-nya. Surat keterangan dikeluarkan oleh pejabat berwenang di tengah terkait sebagai berikut. Ini masa pengabdiannya, lanjut Mas, 1 sampai ini. Baru ada pengabdian di atas 9 tahun dengan nilai 9. Bagaimana kalau misalnya dia sebagai Karang Taruna 3 tahun, RT 7 tahun, ya, terus RW 10 tahun, itu berapa tahun pengabdiannya? 20 tahun. Bisa nanti pengabdian dia lebih banyak daripada usia, bisa. Kenapa? Itu memang penghargaan.
Kan beda Pak, jenengan hanya satu organisasi, saya dua organisasi, kan beda penghargaannya. Dia mengabdi ke desa di satu lembaga dengan mengabdi di dua lembaga, ya tidak hitung apa? Iya, hitung semua, dikumulatif kan, itulah bedanya ya. Itu untuk menghargai, mengabdi ke desa. Terus lanjut, ini untuk apa? Tingkat pendidikannya ya, SMP dan sebagainya. Terus calon yang masuk 3 besar berdasarkan pada akumulasi nilai tertinggi berdasarkan penilaian terhadap pengabdian dan tingkat pendidikan. Lanjut. Dalam calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2, panitia memperpanjang waktu pendaftaran. Tapi kalau nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin Pak. Kalau misalnya apa bapaknya yang nyalon nggak ada, ya ibunya dimajukan kan gitu. Ya kan kayaknya nggak mungkin ya, di hampir semua desa itu hampir nggak mungkin calonnya tunggal. Kalau nggak keponakannya, pamannya dimasukkan di situ, itu kalah sama pamannya. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2, setelah perpanjangan waktu menunda pelaksanaan apa? Sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD, nanti baru dibuka lagi. Dan penetapan calon kepala desa terwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Calon ditetapkan dengan keputusan BPD yang dimintakan pengesahannya musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. Udah paham ya? Step awal udah tahu ya? Udah tahu ya? Jangan nanti pas ada yang meninggal itu seharian di ruangan saya konsultasi. Wah, saya berpikir berarti banyak yang belum paham. Dengan seperti ini mantap lagi di dalam fasilitasi kewilayahan ya. Kenapa harus dengan PD? Karena kan PD dengan kasih kerjanya bareng ya. Hah? Oh, mau disatuin apa? Nanti kalau disatuin hamil Bu. Bisa lah. Bisa lanjut. Jadi itu ya, jenengan di apa? Jadi langkah-langkahnya langsung tahu. Langkah pertama adalah langsung musyawarah BPD. Step-stepnya gitu. Nanti yang kurang baru konsultasi. Jenengan nanti ke depannya berda perbuk ataupun nanti request misalnya di grup ya, di grup kasih perbuk atau di grup Siskedes ya, yang bagi pendamping atau TA, silakan Pak, kita akan sosialisasikan ya. Kami nanti meningkatkan kapasitas jenengan untuk segala hal ya. Nggak hanya ketemu nagih data gitu ya. Nagih data ya. Ya Allah, sama Bu, Ibu nggak punya SPPD, saya juga iya. Nggak apa-apa lah, yang penting sehat, waras kan itu. Tertutup. Banyak uang pun kalau sakit tuh apa? Ya sehat. Kan sehat kan? Harusnya makannya 3 kali, jadi makannya sekali. Diet jadinya, iya. Kolesterolnya jadi hilang kan Bu? Jadi sehat, dia kan Pak? Puasa kan? Prihatin. Iya, udah santai aja. Gitu-gitu kan. Kadang senang, kadang sedih, ya. Iya. Itulah fenomena hidup. Tapi kan nggak mungkin senang terus, nggak mungkin sedih terus ya. Yang penting kita bahagia. Apapun kondisinya diterima. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang punya uang, kadang tidak punya uang. Biasa aja Bu. Dulu kan jenengan waktu kecil juga nggak pernah pegang uang kan? Iya kan? Nggak, maksudnya makanya kalau budgetnya dikurangin, jangan 3 bungkus lagi. Ketengan kalau bisa Pak. Kalau nggak clipping ya. Lanjut. Tokoh masyarakat terdiri pada ketua lembaga masyarakatan desa, ketua apa? Ketua RT, ketua RW, ketua posyandu dan sebagainya. Ketua ya. Ada pos, ya udah. Jadi ketua tergantung dari jumlah posnya. Baru tokoh adat, ya nggak ada ya. Tokoh agama,
tokoh agama terdiri dari pemuka agama yang diambil dari tiap rukun warga, masing-masing satu orang, di mana mekanisme penentuan tokoh agama yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah tingkat rukun warga yang dituangkan dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan bendara. Jadi gini teknisnya, kalau kita bicara perbuknya, sebenarnya nama itu sudah ada di tingkat RW. Dari RT itu hanya memilih, tetapi di beberapa desa itu berbeda. Ada yang diusulkan tingkat RT, nanti dipilih tingkat RW, RT bawa nih di tingkat RT delegasinya, di tingkat RW dipilih, nggak masalah karena tidak menyanggai perbuk, karena belum diatur secara teknis, nggak ada masalah. Monggo mana yang menjadi kewenangan jenengan, mana yang menjadi kenyamanan, mana yang menjadi tata aturan yang ada di desa, itu silakan diikuti. Jadi kami tidak melarang karena tidak melanggar aturan, ya. Ini kan nggak ada masalah kalau diusulkan, tidak apa-apa. Kan muncul namanya kan tidak disebutkan di sini. Artinya muncul namanya itu dari tingkat RW pun boleh, muncul namanya dari tingkat RT juga boleh. Amannya gimana? Simulasinya gini untung ruginya. Kalau misalnya dari tingkat RT, misal ya, ternyata deadlock, harus voting. RT-nya kira-kira milih siapa? Ya RT yang di bawah kan gitu. Suaranya 2, pilih lagi 2. Tapi kalau di tingkat RW kan bisa beragam. Tapi nggak mesti juga itu bisa terjadi. Bisa aja ternyata memang berjalan dengan baik. Misalnya di Gedung Banteng, terus di Sokaraja nggak ada masalah, ya sudah lanjut aja kenapa? Terus di mana lagi kemarin Kebumen juga nggak masalah. Terus di Pancasan juga ngikutin Gedung Banteng juga nggak masalah, silakan. Yang penting nanti dianalisa dulu mana yang terbaik. Kami nggak marah dan itu. Sama dengan nanti lanjut, Mas. Yang tokoh pendidikan sama prosesnya, ya. Mau diusulkan tingkat RT, mau itu tiba-tiba namanya udah di tingkat RW, monggo. Sama, ya. Dilakukan melalui musyawarah tingkat RW. Terus kelompok perempuan, ya. Kelompok perempuan sama. Seperti itu juga. Lanjut. Baru selanjutnya adalah ketua kelompok tani, kelompok dan ketua kelompok gapoktan yang bisa kan malam. Iya. Ini ketua-ketua semua. Gimana kalau ketuanya berhalangan? Mendelegasikan. Hilang suaranya. Ya. Harus ketua, bukan ketuaan ya Bu ya. Ketua kalau makanya ketika di Kebumen sudah saya sampaikan, jangan sampai nanti ada ketua RT, ketua lembaga itu calonkan tidak dikasih tahu, nanti bisa mengurangi suara pemilihnya, ya. Karena apa? Nggak bisa digantikan. Ketua RT nggak bisa digantikan oleh sekretaris. Begitu juga dengan ketua RW, ketika pencoblosan itu tidak bisa didelegasikan ke yang lain. Iya. Terus unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi budaya masyarakat. Unsur masyarakat diwakili paling banyak 3 orang dari setiap rukun keluarga. Maksudnya seberapa? Gini. Dari yang sudah ditetapkan ini, ternyata masih ada Dimas, masih ada BUMDes, masih ada kelompok kematian apa terserah lah unsur masyarakatnya. Itu bisa dimasukkan, tetapi jumlah ini adalah maksimal 3. Inilah menjadi iga-igu bagi panitia dan BPD untuk menentukan jumlah pemilihnya. Karena jumlah 3 semua, ternyata benar. Maka dikurangi 1 dari yang ini. Atau memang nggak masuk hanya 1, 2, nggak apa-apa, itu beda-beda nggak apa-apa. Tergantung dari kesepakatan. Kesepakatannya apa? Memperhatikan luas wilayahnya. Yang dapat 3 dengan dapat 2 berarti lebih besar jumlah penduduk di tingkat 3-nya. Yang ini yang jumlah unsur masyarakat lain yang 3, ya. Lanjut. Musyawarah rukun warga untuk menentukan perwakilan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh perempuan dan
unsur masyarakat lainnya dilaksanakan dengan peserta dari perwakilan semua rukun tetangga yang terdiri dari unsur pengurus rukun warga, ketua, sekretaris, dan bendahara serta masing-masing 2 orang unsur masyarakat yang dipilih dalam musyawarah tingkat rukun tetangga. Jadi di RT itu musyawarah untuk menentukan 2 orang delegasi untuk ikut dalam pemilihan tingkat RW, ya. RT-nya berarti nggak boleh ikut kan? Masyarakat siapa? Misalnya anggotanya siapa, sekretaris silakan lah. Yang penting diusul, dan itu punya hak prerogatif untuk memilih tanpa intervensi, ya. Misalnya gini, apakah ketua RT, ketua RW harus mewakili suara masyarakat? Tidak. Iya, kenapa? Sama dengan anggota dewan. Keputusan dia ya keputusan mutlak. Iya, seperti itu. Jadi ada pertanyaan dari masyarakat betul. Apakah RT kami harus mengikuti dari kesepakatan warga untuk memilih siapa calonnya? Nggak bisa. Ya, kenapa? Seperti Purwodadi misalnya ya, Tambak. Calonnya 11. Yang lolos siapa 3 nggak tahu. Udah gitu yang 3 dikarantina lagi. Udah milihnya belum tahu siapa yang mau dipilih. Ya ternyata nggak masuk kan ya. Ini milih siapa gitu loh. Artinya itu menjadi kewenangan dari peserta musyawarah desa. Tidak ada intervensi untuk melakukan pemilihan siapa. Jadi 2 orang yang nanti musyawarah tingkat RT dimaksud apa, siapa yang nanti mewakilinya. Peserta musyawarah desa berjumlah ganjil disepakati bersama antara BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Jadi nanti peserta musyawarah ditetapkan dengan keputusan BPD, baik itu jumlah maupun nama-namanya, ya. Nama-namanya kan nanti kan udah tercantum itu semua, ada apanya, di tingkat RT siapa, tingkat RW siapa, tokoh apa agama siapa, tokoh pendidikan siapa, tokoh perempuan siapa, ya, baru gapoktan dan sebagainya, poktan dan gapoktan, dan itu nanti menjadi apa, ditetapkan dengan keputusan BPD. Lanjut. Tahapan pemilihan, ya. Desa ini udah masuk pelaksanaan ya. Tadi ya, apa? Siapa? Sekarang pelaksanaan. Penyelenggara musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan. Nanti panitia pemilihan menyiapkan semuanya, tata ruangannya, terus kotak suara dan sebagainya. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. Jadi dalam musyawarah itu disepakati, ya. Kalau misalnya dalam musyawarah akan menunjuk Pak ini mufakat atau musyawarah apa? Coblosan. Mufakat. Siapa? Pak Haryanto. Siapa? Pak Haryanto. Setuju tangan. Apa? Mufakat. Ya selesai bubar. Jadi nggak jadi dipakai. Nggak jadi ngeprint surat apa? Nomor jadinya. Ya. Terus udah sampai berapa? Pengesahan. Pelaksanaan itu ya. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh dalam musyawarah desa. Jadi monggo kalau misalnya coblosan atau pemungutan suara, berarti panitia nanti mengambil alih semuanya, kotak semua, nanti teknisnya itu dipimpin oleh ketua panitia, ya, gitu ya. Lanjut. Dalam hal pemilihan calon kepala desa waktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Panitia pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa antar siapa yang dapat nomor 1. Misalnya Pak Darto diundi dapat nomor 1, Pak Darto 2, Kuku dapat nilai 4, nggak ikut ya. Nomor 3. Jadi nanti yang dicoblos itu adalah angka. Jadi nomor 1, makanya diingat kalau misalnya jangan lupa, jangan kelalen. Kalau nomor 1 ini, nomor 2 ini, jadi tidak ada kayak kemarin ada gambar, ada nama, itu nggak ada. Hanya nomor aja yang dicoblos. Gitu kan Pak Mantor? Iya benar.
Dalam hal pemilihan kepala desa terwaktu dilaksanakan pemungutan suara, pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Panitia pemilihan melakukan pengundian nomor urut calon. Terus panitia mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara melalui surat suara, kotak suara, papan plano, ya, ini harus disiapkan, dan bilik suara serta kelengkapannya, ya, coblosnya pak ya, paku dan sebagainya itu disiapkan. Terus calon terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak. Apabila pemilihan kepala desa terwaktu melalui musyawarah desa dilaksanakan dengan pemungutan suara diikuti oleh 3 orang calon dan terdapat calon dengan peringkat 1 dan peringkat 2 dengan peringkat yang sama, ya, suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang, ya, oleh seluruh peserta musyawarah desa untuk memilih 2 orang calon. Jadi misalnya 1-2 imbang nih, misalnya satu dapat 2 suara 20, satu lagi 20, yang nomor 3 nomornya dapatnya 5, ya, peserta musdesnya 45. Jadi yang diulang adalah 1-2, yang 3-nya suruh ulang, ya. Jadi nanti itu kenapa peserta harus ganjil, ya, harus ada yang menang, ya, supaya nanti ada yang menang. Kalau genap semua 22 kan nggak bisa. Paling yang kalah nanti kalau ditinggal pipis, ya, kamar mandi di 21. Kacau ya. Atau disekap, ya, dulu. Itu harus, maka ditetapkan harus ganjil. Lanjut. Panitia melaporkan hasil, ini udah laporan. Panitia melaporkan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 1 hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih. Kepada Bupati melalui camat paling lambat 1 hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan. Pemilihan kan keputusan Bupati pengesahan terpilih paling lambat 5 hari. Jadi 7 hari. Ketentuan ini adalah lebih dari 7 hari tidak bisa dilantik lagi, ya. Artinya kalau ada pelantikan lebih dari 7 hari, maka kadis terpilih itu tidak bisa dilantik, ya. Makanya jadwalnya harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ini Pacasan Ibu diperbaiki jadwalnya hari 9, ya, dijadikan 7 hari, ya. Kemarin ada hitung di Pak Kadis tulisannya kecil, ternyata 9 hari. Kalau pas pelantikan 9 hari itu ada yang tahu aturan, dia bisa batal. Ya, jadwalnya dari analisa jadwal kami cuma hanya di pelantikan yang salah, tapi yang lainnya benar. Jadi paling lambat adalah 7 hari. Lebih dari 7 hari bisa dilantik. Lanjut. Ada gugatan dong nanti. Lanjut, Mas. Nah, ini roadmap biaya 30 hari sampai dengan ini, sampai ke penerbitan SK maksimal 5 hari. Ini nanti simpelnya seperti ini. Jadi kalau jenengan hitung time schedule, jumlahkan aja 15 tambah 30 itu. Tapi ini maksimal, yang 15 hari maksimal, yang 30 hari maksimal, kan gitu. Nah, ini bisa dipersingkat. Jadi hari-hari ini itu bisa di manage untuk bisa pilkadesnya cepat. Karena pilkades PAW ini kan apa ya, untuk melanjutkan, ya, beda dengan pilkada serentak. Misalnya nanti misalnya Dermaji, misalnya, ya, Dermaji kan kadesnya itu 3 periode nyalon lagi di bulan Oktober, ya, berarti kan tinggal masa jabatannya 2 bulan, ya, berarti pakai ikut pilkades serentak. Bila dalam hal terjadi masa kepala desa yang kosong dengan sistem jadwal penjadwal setahun, maka pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama 6 bulan, paling cukup. Sejak peraturan Bupati diundangkan dengan memperhatikan pengisian anggaran di desa. Anggaran pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan kepada BPDes. Kalau saya lebih bagus pemilihan antar waktu aja. Jadi nanti apa ya, nggak irit terus anggaran kita irit gitu loh. Kalau ada pilkada serentak ini kan di tahun ini aja ada sekitar 3 miliar kalau nggak salah dialokasikan untuk ini pilkades ini yang campur. Ada pembahasan mau disampaikan? Ada.
Ada, oh iya, disampaikan aja. Oh, inventarisasi 31 ini paling papan. Terus distribusi username dan alhamdulillah Pades 20 itu sampai sekarang belum digunakan ya. Kenapa? Karena Kemendagri-nya sampai sekarang belum. Kecamatan Guntar Papua terkait dengan pemilihan kepala desa antar waktu. Ya. Kebetulan Desa Kedungurang kemarin kepala desanya meninggal dunia pada tanggal 19 Februari. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa 6 bulan itu maksimal harus sudah dilaksanakannya pemilihan kepala desa antar waktu. Kemudian yang selanjutnya juga 15 hari setelah diberhentikannya kepala desa tersebut berarti harus segera melaksanakan kegiatan pembentukan panitia. Kemudian itu saya kira nggak masalah. Masalahnya hanya barangkali karena pada saat penerbitan SK Bupati tentang penjabat kepala desa itu sendiri kan dihitung sejak mulai yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, namun pada kenyataannya ini kadang-kala SK-nya juga mundur Pak, sampai 7 hari, 8 hari. Di sisi lain, tanggung jawab kepala desa dalam masalah keuangan dan sebagainya ini harus berjalan, tidak boleh ada kosongan. Sehingga mohon kiranya pada saat proses itu kalau bisa diupayakan bisa ada semacam percepatan. Yang kedua tentang anggaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggarannya jelas kalau PAW itu dibangun pada APB desa. Saya contoh saja yang untuk Gumelar Pak Bambang Nun Sewu. Kalau kami itu punya anggaran sekitar 20 juta, itu saja menggunakan biaya yang untuk pilkades karena kita tidak tahu bahwa akan ada kepala desa meninggal. Lah, kemudian APBD sudah ditetapkan. Lah, bagaimana kita untuk bisa segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan paling tidak 15 hari sudah terbentuk dan sebagainya, agar supaya kita bisa melaksanakan kegiatan dengan porsi anggaran sesuai dengan RAB yang diajukan. Apakah kami harus ada perubahan APBD dalam waktu dekat atau bagaimana? Itu terkait dengan anggaran. Karena saya kira kalau untuk pelaksanaan pilkada antar waktu, kalau irit itu sekitar 38-40 juta selesai. Kami hanya ada uang sekitar 20 juta. Nah ini kami masih ada kekurangan. Sisanya mau seperti apa? Karena ini APBD sudah ditetapkan. Kalau menunggu sampai dengan perubahan anggaran terlalu lama, melebihi dari 6 bulan ini. Monggo PR. Terima kasih. Iya, gitu. Kalau rame-rame saya bingung nanti pertanyaannya jadi lupa, ini belum terjawab. Yang pertama SK, tapi kekosongan kepala desa pasti terjadi Bapak. Saya begini, pemerintah desa nggak boleh kosong. Ya memang nggak mungkin nggak kosong, logika aja lah. Ya, ketika dia meninggal, apa ada wakilnya? Kan nggak ada, ya kan? Ya kan, Mbak? Kosong, memang kosong asli. Jadi kekosongan kepala desa itu menurut saya memang kosong. Kalau kepala daerah ada wakilnya, nggak ada kepala. Kalau kita kan wakil kepala desa nggak ada kan masalahnya. Jadi kalau logika kosong Pak. Misalnya dia meninggal hari Minggu, ya atau hari Senin, jadi kosong, benar-benar hilang itu kepala desanya, kosong. Jadi memang kosong. Artinya dalam artian kalau saya logikanya memang kosong, memang nggak ada isinya. Tapi ya sekdes lah nanti menjalankan tugas selama kekosongan itu. Jadi kayak PRT lah. Tapi secara tidak tersurat, artinya secara tersirat aja. SK Bupatinya kan terhitungnya sejak. Iya, SK Bupati, jenengan kalau pernah ke Sekda, kerja di Sekda, terus saya di sini, udah lama banget Pak. Jenengan tahu, itu harus para kabak hukumnya banyak sidang kasus banyak itu satu. Habis lepas kabak hukum masuk asisten. Ya Mas Tio ya. Habis masuk asisten masuk ke sekda. Habis sekda masuk bupati. Itu jadi masalah. Itu di dalam sekda. Di sini saya parah. Ya kasih karena nggak ada kasihnya lagi. Ya saya sendiri parah. Sekdin Kadis. Itu yang jadi masalah. Kalau bisa langsung saya buat SK tangan bupati, ya, tampung. Cuman kabak yang mana?
lagi pergi Pak, besok lah. Ya ampun, gitu. Paham ya maksudnya ya? Kami bukan sengaja, kalau bisa tak tanda tangani langsung. Atau scan, Pak Bupati tak scan dulu lah ya. Nggak bisa. Itu ada berjenjang Pak. Mohon maaf, itu memang seperti itu. Di Bupati juga, tanya Mas Tio, numpuk aja. Ya Mas ya? Mas Tio, yang pernah jadi ajudan ya, numpuk itu. Numpuk. Artinya kami harus ngejar-ngejar juga, ditungguin TU-nya, Pak Kundinya ditungguin, Pak tolong Pak ini mendesak. Sama kayak kemarin cuti Kades kemudian Lor ya, yang lagi umroh, itu juga kami bercepat untuk tak japrin dia lagi di sana, dia udah keluar. Oke makasih gitu. Ternyata di sana ada juga apa operator Telkomsel bisa jawab ya. Di Arab ternyata ada operator Telkomsel. Baru terus udah gitu apa? Ketika naik haji gitu berarti sekretaris desa menjadi PLT kepala desa. Itu bedanya. Jadi PLT kepala desa dijabatin oleh sekdes ketika kadesnya ada tapi kosong. Ketika misalnya PJ itu adalah kadesnya tidak ada. Jadi tapi di situasi tertentu kayak pilkada serentak, walaupun dia ada atau kosong, itu tetap pakai PL yang saya kemarin. Kalau pilkada serentak pakai PJ semua ya habis kecamatan. Nah, makanya kemarin Bupati menerbitkan surat tugas yang sama tugasnya dengan kepala desa definitif. Itu ada dasar hukumnya seperti itu Pak. Terus selanjutnya anggaran, itu edarannya lagi kita edarkan Pak, dibagi Mbak. Itu dasarnya. Tadi saya sebutkan pertama di undang-undang sampai dengan itu berarti kebijakan strategis. Kalau kebijakan strategis itu mengacu pada pasal 44 Pergub 56. Artinya APBD bisa dirubah satu kali kecuali KLD. Masuklah kebijakan strategis. Ya, bisa dirubah APBD. Kalau anggaran nggak digeser, di situ ada pakai dana cadangan dengan terlebih dulu merubah perdes dana cadangan. Karena dana cadangan untuk pilkada serentak, periodenya cair, berarti harus merubah perdesnya, dimusyawarahkan dengan BPD untuk berubah perdes dana cadangan dicairkan masuk ke dalam APBD perubahan. Paham Bapak ya? Itu teknisnya. Itu jadi dari dasar. Saya mikir itu, aduh ini harus ada panduan supaya apa? Supaya jenengan lebih mandiri. Kayak sekarang P3D, saya tahunya sekarang ada di Kutaliman P3D, Mas ini P3D. Kenapa? Udah pada pinter Pak. Begitu juga dengan ini. Jenengan harusnya udah pinter-pinter sehingga nanti saya memfasilitasi untuk pembinaan saja. Tidak sampai ke teknis-teknisnya. Teknisnya jenengan, kalau ada kekurangan baru saya lengkapi. Kalau kemarin kan dari nol Pak ya. Dari nol konsultasi jenengan sampai dengan selesai. Kalau sekarang insya Allah nanti hanya kepada hal-hal permasalahan saja seperti itu. Supaya jenengan nanti suatu saat jenengan gantikan saya, ya. Jadi Kabin Bina Pemdes ya nggak ada masalah. Karena dunia itu kan berganti Pak. Saya juga pasti nanti pensiun, terus saya tidak ada di sama kita semua ada yang ganti. Tapi yang kita ganti, yang akan menggantikan kita harus belajar juga begitu. Ya, seperti itu udah Bapak. Oke, siap. Betul. Kami menanyakan Pak terkait dengan desa yang ada beberapa desa di Surabaya yang mengajukan UP uang persediaan. Terkait dengan UP itu apakah desa kalau tidak ada pekerjaan dana ya Pak, itu bisa ngambil dari dana apa aja Pak? Nah bisa diperbolehkan untuk desa mengambil UP gitu Pak. Tidak ada mereknya. Bisa dari mana saja? Bukan dari mana saja. Dana desa UP itu tidak ada merek. Ya? Enggak ada merek, hanya memindahkan angka kan? Kan nggak menyebutkan sumber dana kan? Enggak. Jadi gini Bu, rekening kas desa bisa 1 miliar. Ibu pindahkan 10 jutanya itu hanya memindahkan, itu belum di SPJ-kan, hanya memindahkan uang aja. Dia nggak ada merek Bu. Merek itu ketika kita menggunakan. Ini hanya memindahkan.
Uang di desa walaupun dipindahkan 10 juta ke bendahara tetap 1 miliar. Hanya bedanya 10 jutanya itu ada di luar. Ya? Dan nanti suatu saat nggak digunakan dimasukkan lagi, tetap 1 miliar. Tapi bedanya, sama kayak ibu punya uang, ya, ibu punya uang di rekening itu 100 juta misalnya, 10 juta itu keluarkan, uang itu kan tetap 100 juta juga. Dan sumber dari mana? Nggak ada, orang cuma sumbernya dari anggaran itu. Jadi penggunaan itu ketika di SPJ-kan baru bermerek. Misalnya dia mau SPJ-kan tunai untuk ATK, berarti sumbernya dari ADD, yang berkurang adalah ADD. SPP kan baru bertambah lagi, paham ya? Tidak ada menggunakan sumber dana, tapi itu adalah sumber dana yang masih bebas, paham ya? Tidak menggunakan sumber dana apapun, tetapi hanya memindahkan uang dari rekening ke bendahara. Uangnya berapa ya? Tetap 1 miliar, nggak berkurang. Orang belum digunakan kok. Ketika di SPJ kan baru masuk ke merek DD, tadi DD-nya yang berkurang. Seperti itu, Bu. Kalau mau di SPP kan DD 10 jutanya, berarti pakai DD. Yang berkurang adalah DD. Jadi tanpa merek. Ya, paham ya? Mbak Ipa tahu ya? Tanpa merek ya? Artinya hanya memindahkan uang dari rekening kas desa ke rekening bendahara.